Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqriyatus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita memasuki pasal baru, yaitu ahaqqun nasi bil imamah, yang paling berhak untuk menjadi imam sholat maksudnya. Jadi siapa yang berhak untuk menjadi imam? Dikatakan yang pertama al-wali. Wali di sini pemimpin negara atau pemimpin daerah. Ini hakim, ya, wali atau hakim. Mutlakon, secara mutlak seorang penguasa yang sah itu berhak menjadi imam, berhak memajukan dirinya untuk menjadi imam. Kemudian thumma sakinul bait mutlakon, kemudian penghuni rumah, tuan rumah. Ya, kalau ada tamu maka yang berhak menjadi imam tuan rumah. Ini kalau memenuhi syarat menjadi imam, ya. Kalau misalkan ada penguasa tapi tidak bisa baca Fatihah, ya enggak. Tapi ini maksudnya mempunyai kemampuan untuk menjadi imam. Maka yang berhak itu yang pertama adalah penguasa setempat atau penguasa daerah, kemudian tuan rumah. Illa mu'iril bait fa innahu ahaqqu min musta'ir. Orang yang meminjamkan rumah, kecuali orang yang meminjamkan rumah, maka dia lebih berhak daripada orang yang pinjam atau nyewa. Ya, ada orang minjem rumah atau kontrak rumah atau nyewa rumah, maka itu lebih berhak yang punya rumah asli yang menjadi imam daripada orang yang nyewa atau ngontrak di rumah tersebut. Wa kadzalika sayyid fa huwa haqqu min 'abdihi ghairal mukatab. Begitu juga tuan yang punya budak itu lebih berhak daripada budaknya, kecuali budak mukatab. Budak mukatab ini budak yang dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan kalau dia menebus, ya, menebus dengan tebusan berapa gitu, maka dibebaskan. Misalkan disuruh ngumpulkan untuk nebus dirinya dengan harga sekian gitu, atau harga dia beli dulu mungkin, ya. Tapi budak zaman sekarang sudah ada sih. Maka itu dinamakan budak mukatab, dan ini yang berhak mendapatkan zakat, ya, budak mukatab ini. Nah, kemudian imamatul masjid wa ghairihi. Kalau imam di masjid atau di tempat yang lain, tempat umum maksudnya, yang aula biha al imam ratib alladzi min qibalil hakim. Yang utama yang berhak adalah imam rawatib, imam tetap yang ditunjuk oleh hakim atau penguasa atau pemerintahan setempat, yang resmi gitu, ya, resmi sebagai imam tetap di situ, maka dia yang lebih berhak untuk menjadi imam. Maka kalau misalkan dia tidak datang atau terlambat datang, ditunggu sebentar. Kalau enggak, maka ada badalnya nanti. Itu aturannya sih secara fikih seperti itu. Kemudian fi ghairi wujudil wali. Kalau tidak ada wali. Wali ini pemimpin setempat, pemimpin daerah. Nah, tsummal afqah. Kemudian setelah itu yang ahli fikih. Ahli fikih. Kemudian tsummal aqra. Aqra ini orang yang bacaannya fasih. Bacaannya benar-benar fasih sesuai dengan tajwidnya, makhrajnya. Itu namanya aqra. Tsummal awra. Awra ini wara', orang yang berhati-hati. Nah, orang wara', jadi menjaga dari yang haram, bahkan syubhat aja dijauhin, yang nggak jelas hukumnya dia akan menjauhinya. Ini dinamakan wara'. Kemudian tsumma sabiq ilal hijrati au ahad abaihi. Kemudian yang pertama kali hijrah sama Nabi, atau yang keturunan dari pertama kali hijrah sama Nabi. Ya, tapi zaman sekarang ya susah, ya, sudah ribuan tahun. Tsumma sabiq ilal Islam. Kemudian yang pertama masuk Islam siapa? Itu kalau semuanya sama-sama fakihnya, sama-sama bacaannya fasih, sama-sama marok, kemudian sama-sama hijrah, ya. Kemudian sabiq ilal Islam, kalau tidak ada yang lebih dulu masuk Islam mana? Tsumman nasib.
nasib ini nasab. Kemudian dilihat dari nasabnya, keturunan siapa? Keturunan ulama. Tsumma hasanul dzikri. Dan kemudian kalau sama nasabnya bagus, semuanya setara, maka dilihat di antara mereka ini siapa yang terkenal baik di masyarakat. Terkenal baik di masyarakat. Kemudian tsumma nadhifut tsaub. Kemudian sama baiknya nih, di masyarakat sama-sama baiknya. Tsumma nadhifus tsaub, yang bersih bajunya, pakaiannya. sampai seperti itu. Tsumma nadhiful badan, podo-podo bersih nih bajunya sama-sama, pakaiannya sama-sama bersih, maka dilihat yang bersih badannya, wangi badannya, yang bersih, yang rapi, sama rapinya, sama bersihnya. Tsumma tayyibus sin'ah atau tayyibus san'ah, yang bagus kerjaannya. Sampai gitu ya. Yang paling bagus kerjaannya siapa? Ternyata sama. Kerjaannya bagus semua. Maka dilihat dari tsumma hasanus saut, yang suaranya enak. Podo-podo enak ya apa nih, siapa yang berat jadi imam? Tsumma hasanus suar atau hasanus surah, yang bagus parasnya, sing ganteng. Fa in istawau, lek podo kabeh semuanya pada sama-sama gantengnya, sama-sama suaranya enak dan sebagainya. Fa in istawau ukri'a bainahum, maka diundi di antara mereka siapa yang berhak menjadi imam. Jadi kalau tidak ada imam ratib, tidak ada hakim, tidak ada, jadi diurut begitu. Ini urutannya, yang berhak jadi imam urutannya seperti ini. Sampai ada aturannya loh. Jadi tidak sembarangan orang bisa jadi imam atau mengklaim dirinya saya mau jadi imam, tidak bisa serta-merta seperti itu. Ya, jadi harus ada urutannya. Dan syarat menjadi imam yang utama itu bukan enak suara, enggak, atau hafal Quran begitu, enggak. Faqih. Ya, ini kan yang di sini yang sebelumnya kan kita bahas imam rawatib yang ditunjuk pemerintah kalau tidak ada wali. Ya kan? Tapi yang dalam hal kepandaian atau kepintaran adalah tsummal afqah, yang paling alim secara fikih. Kalau tidak ada imam tetap yang ditunjuk oleh pemerintah, atau pemerintah itu sendiri atau penguasa itu sendiri yang mampu untuk menjadi imam, walaupun adanya orang yang lebih faqih. Tapi kalau tidak ada, maka yang paling faqih, yang paling utama, walaupun suaranya tidak enak, walaupun suaranya tidak enak atau tampangnya mungkin kurang bagus, dia yang berhak menjadi imam. Dia yang berhak menjadi imam, berhak memajukan dirinya untuk menjadi imam di masjid atau di apa, kalau tidak ada imam rawatib. Nah, kebanyakan orang kan mencari imam di iklan-iklan, biasanya iklan dicari imam rawatib dengan syarat hafal Quran, kemudian suara merdu. Ini padahal bukan syarat untuk menjadi imam. Karena bisa jadi orang hafal Quran tapi fikih sholatnya nggak ngerti. Orang suaranya enak, merdu, tapi secara hukum fikih tidak paham. Ada kan seperti itu. Jadi tidak bisa menjamin kalau orang hafal Quran atau orang enak suaranya berarti dia pintar fikih sholat, belum tentu. Yang diutamakan adalah orang yang faqih, terutama faqihnya di bab sholat. Gitu. Kemudian imamatul adli aula minal fasik wa in kana al fasik aqra wa afqah li'annaha aqrab lil qabul. Imamatul adli aula minal fasik, imam yang menjadi imam orang adil, maksudnya orang yang tidak adil itu pengertiannya adalah lam yartakib al kabair wa lam yasir al shaghair, itu pengertian secara umum. Lam yartakib al kabair, tidak melakukan dosa besar, wa lam yasir al shaghair, dan tidak sering melakukan dosa kecil. Itu secara zahir. Kita tidak perlu meneliti atau mengawasi atau mata-matai, enggak, tapi secara nampak zahir seperti apa ini orang kehidupan sehari-harinya. Itu dinamakan adil. Nah, itu lebih utama daripada fasik, walaupun si fasik ini lebih fasih dan lebih fikih, lebih faqih, lebih alim, tetap diutamakan adalah yang adil tadi. Liana agrab lil qabur, karena lebih dekat ke orang
Kalau orang adil ini, orang yang lam yartakib alal kabair wa lam yusir alal shaghair, itu lebih dekat ke mustajabnya doa. Ya. Kemudian imamatul baligh aula minas shabi. Orang yang baligh menjadi imam itu lebih utama daripada anak kecil yang belum baligh. Wa in kana shabi aqra wa afqah, walaupun si anak kecil yang belum baligh tadi lebih fasih dan lebih faqih. Lebih utama ya, bukan tidak sah, tapi lebih utama yang sudah balik. Kalau belum balik jadi imam boleh, asal dia orang yang paham tentang sholat, boleh. Tamyiz yang pastinya. Kemudian wa in kana shabi agra wa afqa lil khilaf fi imamihi shabi, fi imamati shabi. Karena ada khilaf di masalah anak belum balik menjadi imam itu, tapi itu bukan mu'tamad ya. Kemudian imamatul hur aula min imamatil abdi. Imam yang merdeka bukan budak lebih utama dari imam yang budak, walaupun tadi yang sudah kita bahas lebih alim dan ataupun lebih fasih. Wal mukim minal musafir, dan orang yang mukim lebih afdal menjadi imam daripada yang musafir. Wal halal min waladiz zina, dan yang halal, anak halal maksudnya itu lebih utama dari anak zina yang lahir dari perzinaan. Kemudian yastawil abdul faqih wal hur ghairul faqih wal a'ma wal basir, dan sama hamba yang faqih dan hur yang ghairul faqih. Itu kedudukannya sama. Merdeka tapi tidak faqih, tidak alim, dengan hamba sahaya tapi alim, itu sederajat. Wal a'ma wal basir, dan orang yang buta dengan orang yang melihat ini sama juga. Termasuk orang yang mendengar dan orang yang tuli, itu kedudukannya sama. Jadi tidak dibedakan antara buta dengan melihat, itu tidak dibedakan kalau masalah imam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi fa kana fi